Bismillahirrahmanirrahim. Adab mengaji ilmu. Jadi kalau kita ngaji, dari awal kita belajar pasal di dalam kitab ini ada adabnya. Apa sih adab seorang yang ngaji? Ngaji ilmu. Nah, ilmu ini ada beberapa macam. Ada ilmu pengetahuan, ada ilmu agama. Ilmu pengetahuan itu banyak. Ada matematika, ada IPA, ada biologi, ada PMP, ada bahasa Indonesia, dan sebagainya. Dan ilmu agama pun banyak. Ada Al-Quran, ada fikih, ada hadis, ada tafsir, ada syariah. Tuh, ya. Jadi banyak. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya orang harus punya adab dalam mengaji. Babnya mengaji, ya. Babnya mengaji ilmu. Wajib atas tiap-tiap mukallaf, ya, yakni orang yang akil, orang yang baligh. Jadi kalau orang yang udah baligh, udah akil, itu wajib nuntut ilmu. Karena apa? Karena kalau dia sudah punya ilmu dan dia diwajibkan untuk mengaji, sedangkan ngaji itu, nuntut ilmu itu wajib dari kita keluar dari rahim ibu kita sampai kita dipendem lubang lahat kita itu. Sedangkan di sini wajib tiap-tiap yang telah baligh, yang orang berakal itu, dia disuruh nuntut ilmu. Apa artinya? Karena kalau orang sudah baligh, dia sudah dititip oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu kanan kirinya ada malaikat yang mencatat yang namanya kebaikan, dan ada yang mencatat namanya keburukan. Kalau kita paham ilmu adab mengaji kita, bagaimana caranya? Karena menuntut ilmu yang wajib, yaitu ilmu sifat 20. Jadi wajib dulu kita disuruh nuntut ilmu sifat 20. Apa sih ilmu sifat 20? Itu sifat-sifat Allah. Tuh. Kita harus tahu apa sifat 20, sifat-sifatnya Allah. Kayak wujud, qidam, baqa. Tuh, ya. Selanjutnya, mukhalafatu lil hawadisi qiyamu binafsihi. Terusin tuh. Kita harus tahu, oh, wujud apa, qidam apa. Kita belajarnya itu dulu. Tuh. Setelah itu apa? Setelah kita kuat tahu daripada sifat-sifat Allah dan sifat mustahilnya Allah, kuat nih hati kita. Untuk apa? Untuk bertauhid kepada Allah, mengesahkan Allah. Setelah itu apa? Dilanjut di dalam adabnya. Kita belajar tentang ilmu perukunan. Ilmu rukun apa? Yaitu ilmu fikih. Tuh. Ilmu fikih gimana sih? Ilmu yang menerangkan kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti apa? Kalau orang yang udah baligh, dia tahu, oh, ini namanya mandi hadas besar. Ada rukunnya enggak? Ada. Ya, rukunnya ada 2. Ada niat, terus meratakan air ke seluruh badan. Terus apa lagi? Nah, ada yang namanya rukun wudhu. Kita harus tahu. Setelah itu baru kita belajar rukun sholat. Kalau rukun wudhu kita kagak tahu, yang sunnah wudhu kita kagak tahu, begitu pula. Karena sholat harus didahulukan wudhunya. Makanya wudhu kita harus sempurna. Sebelum wudhu kita sempurna, kita harus bersihkan najis yang ada di badan kita. Sholat itu pakaiannya harus bersih, tempatnya harus bersih,
badannya juga harus bersih. Itu namanya ilmu rukun. Kita harus tahu tuh banyak tentang zakat, ya kan? Nah, terus apa katanya di dalam adab ini? Dan ilmu halal haram. Tuh. Oh, berarti namanya ilmu halal haram kita harus tahu. Oh, mana yang namanya? Berarti kita harus tahu tuh. Yang namanya di dunia ini kita ada di 5 jari kita. Kita tahu mana yang haram, mana yang sunnah, mana yang makruh, mana yang subhat, dan mana yang boleh atau mubah. Kita harus tahu tuh. Oh, kambing sama babi mana yang halal? Kita harus tahu. Judi sama sedekah mana yang halal dan haram. Tuh. Kita harus tahu ilmu itu agar di dalam kehidupan kita bisa berjalan. Oh, ini nggak boleh. Oh, ini sunnah. Oh, ini makruh. Oh, ini boleh. Tuh. Lantas ia beramal amalan yang wajib, yaitu seperti sholat, puasa, dan qada sembahyang jika ada qadanya. Jadi kalau kita udah belajar ilmu sifat 20 untuk keyakinan dan tauhid kita kepada Allah, dia sudah bisa tentang ilmu rukun, dan dia tahu paham ilmu halal dan haram atau muamalah, maka dia kerjain dah tuh. Oh, sholat isya wajib, subuh wajib, dia kerjain. Puasa Ramadan yang nanti dikit lagi hitungan beberapa hari wajib. Tuh. Oh, kalau kita lupa, kita ketiduran, kita lagi di mana tahu, lupa sholat, nah perlu kita qada sholatnya. Nah, belajarnya di mana? Belajarnya di ilmu rukun. Bagaimana sih cara niatnya? Bagaimana sih cara lafadznya? Ada di ilmu rukun, yaitu ilmu fikih. Tuh. Setelah itu kita belajar, kita ngaji. Tuh, ya kan, ngaji. Maka jikalau ada apa nih? Maka jikalau ada tayapu, lagi beserta ada ongkos, maka hendaklah ia belajar ilmu. Maka ia belajar fikih dan ilmu halal haram dari kitab-kitab yang kecil saja dahulu. Dan ia belajar pula ilmu alat seperti sorof dan nahwu, sekedar yang membantu mengartikan ilmu fikih. Jadi kalau kita udah belajar ilmu sifat 20, kita udah belajar ilmu fikih, kita tahu ilmu halal dan haram, ada guru yang jauh di mana tapi ajarannya benar-benar betul-betul ajarannya, maka kita perlu tuntut, kita uber guru itu untuk menuntut ilmu, walaupun kita harus pakai ongkos. Tuh, sekarang lu pakai motor jalan, ya kan? Beli kitab, nuntut agar apa? Agar kita paham. Setelah itu apa? Oh, kayaknya belajar ilmu fikih harus tahu kita caranya. Bagaimana cara mengharkatnya, ya kan? Makanya kita perlu belajar ilmu alat. Ilmu alat apa sih? Oh, ilmu nahwu sorof. Jadi tahu artinya. Artinya pala yaf'alu af'al. Ada fi'il yang namanya fi'il madi, fi'il mudhari, fi'il amr. Tuh. Jadi kita tahu di situ. Oh, ini artinya begini. Kita buat memahami. Kalau kita paham ilmu fikihnya, harus tahu ilmu alatnya. Tuh.
Setelah itu apa? Kita belajarnya dengan kitab-kitab yang kecil dulu. Oke, kitab apa? Kayak kitab ilmu fikih kayak Sapinatun Najah, ya kan? Kasifatun Najah. Jangan yang tinggi-tinggi kayak Fathul Mu'in, Fathul Qorib. Silakan, itu mah itu bagi orang yang sudah bisa tuh. Padahal tiada membaca fikih, jadi jangan belajar nau sorof aja kalau fikih nggak dipelajarin. Maka misalnya seperti masakan yang tiada ada garamnya tuh. Jadi kita belajar harus bebarengan. Oh, malam Kemis kita belajar ilmu alat nau sorof. Malam Senin kita belajar fikih. Malam Sabtu kita belajar tafsir. Malam Selasa kita belajar Quran. Malam Rebo kita belajar ilmu muamalah halal dan haram. Ketemu jadi tuh. Malam Jumat kita belajar sifat 20. Ada semua. Jadi kalau kita cuma belajar satu titik, sama seperti kita masak, ya nggak ada garamnya, nggak ada bumbunya, ambar aja kalau kata orang dulu tuh ambar. Nah, di masakan Mama Pirah adem banget, gitu tuh mana? Lagi kagak taruh garam apa? Emang nggak kuat beli garam, nggak taruh mecin apa? Gitu buat rasanya tuh, gitu. Maka tiada tepokan atau tiada berasnya, maka tiada ada berguna dari, dan jangan pula membaca ilmu usul yang di dalam nanti dikhawatirkan guncang imannya. Jadi kalau kita belum kuat, kita nggak boleh belajar ilmu usul dulu. Ngerinya kita belum kuat iman kita, mikir-mikir, ntar ngerinya setan yang datang. Belajar yang kecil-kecil dulu. Dan jangan pula dipelajarkan segala masalah yang sulit-sulit dibuat bangga. Sekiranya jika tiada ada yang bisa jawab, maka kelihatanlah lebih ilmunya daripada yang lain-lainnya. Maka masalahnya itu seperti ayam jago, jika menang berkelahi memekarkan sayapnya, menyerah jenggernya dan caring kuruyuknya, maka sekalian kelakuan orang yang begitu benci di dalam aturan ulama. Dan lagi apakah keuntungan di dalam yang demikian itu? Sebagai laki jangan ia membaca kitab-kitab yang besar, maka ditakuti bahwa nanti itu ke barat-baratan, ya ke timur adanya. Jadi intinya kita harus belajar ilmu, yaitu ilmu yang
kitabnya kecil-kecil dulu. Jangan langsung ilmu-ilmu yang tinggi. Apalagi yang sulit-sulit, ditakutin. Ya, ditakutin, ntar ada orang yang bertanya, enggak bisa jawab. Ada orang pengen nanya, enggak bisa jawab. Tuh. Jadi kita disuruhnya di dalam ilmu adabul insan ini, kita suruh belajar kitab-kitab yang kecil. Ini seperti ini nih kitab kecil nih, adabul insan, Safinatun Najah, Kasifatun Najah, yang kecil-kecil dulu. Tuh, kalau udah Usuluddin, ya, udah Fathul Mu'in, kita belum bisa. Oh, rukun wudhu aja kita nggak tahu, rukun sholat aja kita nggak tahu, rukun hadas kita nggak tahu, cara kita tayamum nggak tahu, gitu. Sifat-sifat Allah kita nggak tahu, makanan yang halal haram kita kagak tahu. Kita maunya mau tinggi aja kitabnya, begitu hitungannya. Jadi harus kita belajar ilmu rukun tuh adab kita ngaji. Jadi yang kecil-kecil dulu. Karena apa? Ditakutkan ada orang yang bertanya kita nggak bisa jawab. Seperti ibarat ayam jago habis diadu. Dia kalau habis diadu apa tuh? Hah? Itu sayapnya ya kan merah. Habis diadu pada kepatok, jenggernya pada merah, begitu. Tuh, begitu tuh. Jadi lemas, ditanya kagak bisa sama yang ini. Kayak ayam habis diadu. Jangan begitu. Itu namanya orang yang kelakuannya tidak mengikuti di dalam aturan ulama. Jangan. Apalagi sekarang udah banyak YouTube. Udah banyak, kalau kita lihat di medsos itu, guru-guru dari luar, dari barat, dari timur, udah banyak di YouTube. Kita tinggal lihat. Kita mau lebih tinggi, jangan seperti itu. Kita cari guru yang benar-benar ajarannya, walaupun ada ongkosnya. Tuh, ngerinya kita ntar ke barat-baratan, pakai gamis kalau mau ngaji, pakai udang-udang, sorbannya dia panjang-panjang itu, ngomongnya kagak paham ditanya. Jangan deh, kita ngaji yang kecil-kecil aja. Kita tahu, oh rukun wudhu begini, rukun sholat begini, rukun hadas begini. Oh sifat Allah ada 20, kita harus tahu. Mustahilnya Allah ada 20, kita tahu. Tuh, kita terus. Oh Nabi ada sifatnya, ada sidik, ada patona, ada tablik. Tuh, kita tahu. Oh kalau ditanya kita paham, gitu ya. Kita perhatiin cara ngajinya, apalagi ngaji orang perempuan. Tuh, banyak kan apa? Ya, dengerin ceramah mulu. Kalau ngaji tuh belajar. Apa disuruhnya? Tadi kita belajar. Pertama apa? Kita tahu tauhidnya. Ya, tauhid kita belajar tuh. Ilmu Quran. Kalau belajar ilmu Quran, belajarin tentang mahrajnya, tentang sifatnya, tentang hukumnya, tajwidnya. Tuh, belajar. Karena sholat kita pakai Al-Quran. Tuh. Mungkin hanya ini yang bisa saya berikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari saya pribadi. Saya tutup. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjut nanti pada pasal yang ke-8, yaitu adab kelakuan guru yang